Mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para guru besar, profesor, dokter, para pembicara, dan seluruh peserta. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kembali dalam rangkaian acara The Stephen Jakarta Indonesian Center for Anti-Aging Medicine, Jakarta Indonesian Center for Anti-Aging Medicine 2021, sesi ketiga, hari ini, Minggu, 7 November 2021. Kami informasikan bahwa kehadiran akan otomatis dicatat oleh sistem sejak pertama kali login. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi, silakan sampaikan pada kolom Q&A box dengan format nama, asal, ditujukan untuk diikuti pertanyaan. Tetap ikuti terus rangkaian Jack in Camp ini. Di akhir acara nanti, kita akan kembali membagikan door prize bagi peserta yang masih bertahan dan aktif selama sesi hari ini berlangsung. Baik, mengawali sesi hari ini, kita akan masuk pada plenary lecture 2 dengan topik Etika Mediko-Legal in Anti-Aging Medicine Practice yang akan disampaikan oleh Dr. Hadi Wijaya, MPH MHKes. Terlampir CV dari Dr. Hadi Wijaya. Kepada Dr. Hadi, waktu dan panel kami berikan. Terima kasih. Kedengaran suara saya ya? Ya. Terdengar, Dok. Ya, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar, sejawat, senior atas kepercayaannya di acara Jack in Camp pagi hari ini, pagi yang sungguh cerah ya. Baik, saya akan share screen. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Oke, baik. Baik, di sini banyak sudah acara-acara yang mengetengahkan tentang etiko-mediko-legal, di mana ada etik, ya, ada legal secara hukum, yang di sini mengurusi tentang medis ya. Teman-teman, profesi dokter itu merupakan satu profesi yang luhur. Nah, kita lihat bahwa profession itu sepertinya harus kita artikan ada deklarasi secara terbuka, di mana ada janji atau sumpah yang khusyuk. Nah, anggota suatu profesi yang disyaratkan mengucapkan sumpah itu pada saat mulai membaktikan hidupnya untuk tujuan yang luhur. Nah, profesi adalah satu kelompok individual dengan aturan dan disiplin yang tersendiri yang mempunyai kemampuan khusus dalam masyarakat yang didapat dari jenjang pendidikan atau pelatihan. Jadi di dalam inti profesi itu ada dua elemen, di mana anggota profesi itu harus memiliki pengetahuan atau kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam rata. Kedua, elemennya adalah komitmen untuk melayani. Jadi tidak diperintahkan oleh undang-undang bahwa kita memang betul-betul harus melayani. Nah, itu ciri daripada profesi. Ya. Lalu apa sih esensi sebuah profesi? Ini ada dua, di mana ada professional power, dia mempunyai sifat otonomi, ada professional power
di mana dituntun oleh sebuah kode etik profesi. Nah, di sini ada kewenangan atau otoritas. Jadi kekuatan profesi membuat sebuah profesi itu memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemikiran, pendapat, keputusan, dan kehidupan orang lain berdasarkan kearifan nilai-nilai profesi itu sendiri. Nah, keistimewaannya ini harus dipandang sebagai hal yang positif untuk menjaga keluhuran sebuah profesi. Karena professional power merupakan jantung daripada etika profesi dan merupakan dasar dalam memformulasikan etika profesi itu sendiri. Nah, namun ada sisi efek negatifnya dari otonomi atau yang saya lebih mengistilahkan monopoli ya bagi para pengguna jasa kedokteran, bahwa ketertutupan profesi kedokteran dapat mengakibatkan kecurigaan. Apa masih berlaku pada zaman sekarang ini? Nah, nanti kita lihat bahwa etika profesi itu diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dan juga menjamin professional power dimanfaatkan sesuai pedoman moral. Selain itu juga untuk menghindari distorsi dan menjamin dari para professional value agar senantiasa sesuai dengan pedoman moral. Ini yang harus dimaknai. Jadi di dalam prinsip utamanya harus ada tanggung jawab, adanya keadilan, dan adanya hak otonomi. Jadi otonomi ini dibicarakan terakhir mulai. Jadi pertamanya adalah tanggung jawab dan berkeadilan. Itu ciri daripada profesi itu sendiri. Jadi ini menunjukkan sebuah profesi adalah kumpulan individu-individu yang memiliki tolak ukur perilaku di atas rata-rata. Nah, etika profesi merupakan rangkaian norma ideal yang diharapkan dari seorang dokter. Teman-teman harus membaca di Indonesia adanya Kodeki 2012. Yang ini saya belum menerima perubahannya, yang kemarin itu direncanakan 2018 namun belum di launching ya. Tapi pada prinsipnya hampir sama, hanya perbaikan saja. Nah, etik mediko-legal dalam praktek kedokteran. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui layanan kedokteran itu adalah suatu sistem yang kompleks ya, dan sifat hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain itu sangat ketat. Nah, apa tandanya? Adanya spesialisasi dan saling berdiri sendiri interdependensinya ya. Semakin kompleks ya semakin mudah terjadi kecelakaan ya di dalam menjalankan profesi itu sendiri. Oleh karena itu, praktek kedokteran itu sendiri harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang paling tinggi. Ya. Nah, mengingat sifat keilmuan tersebut, maka muncullah doktrin. Nah, yang seperti kita ketahui ada hubungan dokter dengan pasien. Nah, ini sifatnya kontrak ya. Dalam hal adalah berdasarkan upaya. Kalau di dalam bahasa yang sehari-hari bisa kita dengar adalah inspanning perbentenis. Nah, bukan kontrak berdasarkan hasil atau resultat perbentenis. Apapun profesi atau keilmuan atau keseminatan dan lain-lain, kita harus berlandaskan dengan inspanning perbentenis. Bahwa kita akan mengupayakan. Nah, ingat teman-teman yang berpraktek di bidang apapun, jangan sekali-kali menjanjikan suatu hasil atau resultatnya, ya. Tapi kita adalah mengupayakan upaya yang paling tinggi bagi dunia ilmu kedokteran. Bagaimana dengan di dalam satu praktek kita di bidang anti-aging medicine itu sendiri? Teman-teman harus berlandaskan inspanning perbentenis. Nah, lalu saya mau bicara sedikit tentang bagaimana praktek kedokteran di era pandemi. Ya, tadi kita katakan bahwa profesi dokter adalah profesi yang mulia, namun kemuliaan itu terkadang membangun tugasnya yang lekat dengan faktor risiko. Nah, seperti pada sekarang COVID-19 yang kita tahu agresif ya, mudah-mudahan ini gelombang ketiga tidak ada lagi ya.
mudah-mudahan ya. Nah, ini dokter paling banyak faktor resikonya. Nah, meski demikian, kita selalu berlandaskan kepada 3 hal. Kita harus berdasarkan standar profesi kedokteran, harus ada informed consent dan rekam medis. Apa itu? Ini saya hanya membahas sedikit saja ya. Standar profesi kedokteran ini sebagai pedoman menurut Linen bahwa kita harus berbuat secara teliti dan seksama. Kedua, sesuai dengan ukuran medis ya. Jadi tidak bisa kita membawa sendiri-sendiri patokannya, bahwa kemampuan rata atau average dibanding kategori keahlian medik yang sama, situasi kondisi yang sama, ya, sarana upaya yang sebanding atau profesional dengan tujuan konkret tindakan atau perbuatan medis tersebut. Ini nanti juga di dalam, kalau kita terkena ada kesandung masalah, seharusnya hakim dari mulai MKEK, MKDKI sampai hukum mestinya harus membuat ukuran yang sama. Jadi jangan sampai yang orang expert spesialistik disuruh bersaksi ya untuk ukuran dokter umum ketika kita berbuat pada hal yang sama, itu yang memang kurang sebanding ya. Nah, ini yang harus dipahami semuanya. Informed consent seperti kita tahu ada Permenkes 290 tahun 2008, ini belum ada perubahan ya tentang persetujuan tindakan kedokteran. Nah, ini menarik di dalam era pandemi ini karena pasien menyampaikan kadangkala informasinya tidak secara jujur ya. Kita praktek dimanapun ya, kalau ada satu rumah sakit ya atau klinik yang mengharuskan pasiennya itu memeriksakan PCR dulu ya, itu dulu kontra ya, wah bahkan pengunjungnya juga diharuskan PCR. Apakah ini betul? Nah, untuk sikap kehati-hatian kita mungkin memang perlu ya. Orang sekarang ini ke dokter gigi pun ya, karena itu bagian ini yang paling banyak terkena ya, karena memang ada pot di entry di situ ya. Di samping juga kita melakukan proteksi yang sungguh bagus ya. Nah, pasien juga memang eranya demikian nih. Apakah ini suatu tindakan yang benar? Nah, kembali lagi dokter juga diberikan hak untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, kalau dia lagi OTG atau memang kalau jelas sudah bergejala ya jangan kita tangani dulu, baru diberikan kepada pasiennya ya harus melakukan pengobatan COVID-19-nya dulu ya. Nah, di dalam pasal 50 di Undang-Undang Prakdok, dokter dan dokter gigi dan melakukan praktek dokteran mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Ini ada tertulis di dalam undang-undang. Jadi teman-teman ketika melakukan praktek ya kita harus melihat hal ini, jangan takut ya. Di dalam PMK 11 2017 tentang keselamatan pasien juga mewajibkan kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur. Apakah ini cukup di era pandemi ini? Nah, harus dimaknai ya, membuktikannya seperti apa. Nah, itu yang harus teman-teman sadari, ada regulasi yang mengatur ini. Jadi ini mencerminkan hak kita. Lalu rekam medis. Nah, ini dokumentasi yang paling pentingnya, bahwa di sini adalah merupakan catatan atau dokumen ya banyak ya tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, ada prinsip lakukanlah apa yang tertulis dan tulislah apa yang telah dilakukan. Itu yang paling penting. Kalau saya hanya membawa ke dalam sebuah tindakan ketika kita terjadi masalah ya, nah baru kita menjadi habit di dalam tindakan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu bisa melengkapi satu keamanan. Jadi
Kalau saya bilang, kita sekarang fokus pada pengamanan diri kita, tetapi di catatan medis kita nggak aman, karena apa yang kita udah lakukan nggak tertulis di situ. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini tertuang pada Permenkes 269/2008 tentang rekam medis. Jadi ini bukan rek spesialis ya. Nah, ini seperti itu, bahwa ini juga di dalam era pandemi ini juga buat bahan pembelajaran bagi para profesi dokter ya, di bidang apapun ya. Ini yang harusnya kita lakukan dokumentasi yang paling baik ya. Lalu saya mau bicara tentang hubungan dokter dengan pasien, bahwa setiap orang merupakan satu kebutuhan dasar ya, termasuk pasien juga, untuk dihargai, diperhatikan, dan didengarkan. Ini yang menjadi dasar ya, bagaimana kita membina hubungan dokter dengan pasien. Hubungan dokter pasien itu ya berlangsung ya selama proses pemeriksaan ya, bahkan pengobatan maupun perawatan, baik di ruangan praktik perorangan, poliklinik, rumah sakit, puskesmas, dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan pasiennya. Jadi di sini terkandung mulai dari proses menyampaikan informasi antara pasien itu mengerti atas tindakan kedokteran, baru bisa melakukan solusi masalah. Nah, ini terhenti nih, hubungan dokter dengan pasien bisa menjadi dua, ada sementara karena konsultasi dan pindah lokasi, dan menetap bila antara dokter dengan pasien itu tidak ada kecocokan atau meninggal salah satunya ya, yang bisa pasiennya maupun dokternya ya. Nah, di dalam norma di dalam praktek kedokteran itu kita mengenal 3 norma, yang dimana ada etik, disiplin, dan hukum ya. Ini singgungannya setipis daun bawang ya. Ada etika ini kodeki, dan di sini hukum, penerapan hukum, di sini adalah di MKDK tentang penerapan disiplin. Jadi di sini saya bilang pelanggaran etik, disiplin, dan hukum itu saling bersinggungan, di mana ada pelanggaran etik dan disiplin tidak serta-merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran hukum ya. Jadi ini kita tahu, tetapi etik dan disiplin ini kan lebih satu organisasi. Ini etik, ini ID, disiplin ini organisasi pemerintah, di mana ID juga ada, kalau hukum kan di luar ya. Namun pelanggaran hukum ya dapat membuka kemungkinan adanya pelanggaran etik disiplin. Jadi norma etik seharusnya menjadi norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh para profesional kesehatan. Nah, lalu bagaimana pengawasannya? Nah, tentunya ini banyak ya, ada 3 yang harus kita perhatikan, bisa dituntut secara etika, disiplin, pidana atau perdata. Etika ya tentu ini bagian daripada ID yang harus dipunyai oleh MKEK, disiplinnya MKDKI, ini bagian daripada KKI, kalau pidana perdata ini polisi atau pengadilan. Nah, saya hanya menyoroti di MKEK-nya ya. Ini bagaimana, ini bagian daripada ID ya. MKEK adalah kalau saya bilang penjaga etika kedokteran ya. Nah, MKEK kita lihat pada definisinya bahwa ini merupakan salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan ID di setiap tingkatan. Ini otonom, berperan bertanggung jawab dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dengan tradisi luhur daripada kedokteran. Nah, ini ada konflik etik ya antara pada prinsipnya dimensinya adalah perbedaan kepentingan atau kewenangan antar dokter dengan perangkat dan jajaran ID, antar organisasi di dalam ID, antar organisasi di dalam ID dengan organisasi non-ID,
dan atau antar dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang belum atau tidak melibatkan pasien dan klien dalam hubungan dokter pasien yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran profesi kedokteran atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman atau fatwa etik kedokteran. Jadi ini luas ya. Tentang waktunya ya. Tinggal 2 menit lagi. Oke, baik, saya cepat saja. Nah, di sini ada sengketa medik ya, nanti bisa dibaca sendiri. Yurisdiksi MKEK juga ada ya. Nah, ini saya ada satu dalam kesempatan terakhir ini ada cerita tentang yang kasus yang pernah saya tangani, bahwa keputusan MKEK ID cabang itu harusnya otonom. Nah, terkadang kita lupa kalau anggota sudah masuk ke dalam masalah disiplin dan hukum, itu tidak boleh disidangkan. Contohnya di sini ya, saya cepat saja, bahwa apabila kasus yang dihadapi ternyata juga menyangkut pelanggaran disiplin atau hukum yang sedang dalam proses penanganan atau persidangan, pembuatan putusan Majelis Pemeriksa dan MKEK ditunda sampai selesainya penanganan tersebut. Nah, ada satu kasus ya, saya nggak perlu sebutkan, ini ada satu kesalahan. Nah, makanya teman-teman ketika ini masuk ke dalam sudah diperiksa oleh MKDKI atau sudah masuk laporan polisi, sebaiknya teman-teman punya hak jawab bahwa MKEK ini jangan dilakukan. Nanti setelah selesai penanganan tersebut, barulah sebetulnya bisa dilaksanakannya. Jadi di sini juga kita melihat bahwa di kita hanya punya BHP 2A. Nah, BHP 2A itulah yang akan membela kita, ya, melihat ya, boleh hadir tetapi dalam keputusannya tetap hanya MKEK. Makanya dalam kasus yang saya tangani kok ada bersama-sama BHP 2A ikut menandatangani keputusan seolah-olah menjadi keputusan bersama. Tidak ya, karena ini tidak boleh dipengaruhi keputusannya. Ya, nah ini saya juga di sini melihat bahwa MKEK sebagai lembaga yang diagungkan dalam organisasi ID dan putusannya otomatis menuju putusan yang sekaligus mengikat seluruh dokter Indonesia, final dan wajib dan segera dilaksanakan bila tidak ada banding. Jadi ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepengurusan yang lain, karena itu orang yang berduduk di MKEK itu adalah orang-orang yang agung ya, namanya juga majelis. Mungkin nanti di dalam persatuan setiap persatuan spesialis harusnya MKEK ini bersifat demikian. Begitu juga di setiap ID ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa teman-teman ketika kita melakukan persidangan, proses persidangan, atau kita dikenai satu persidangan di dalam sebuah MKEK, harusnya kita paham bahwa hak-hak kita juga ada hak banding, ada hak juga melakukan dibela oleh BHP 2, makanya setiap dokter ini harus mengerti dan kalau bisa bersandinglah bersama dengan pengurus yang lain supaya kita lebih terbina dan aman di dalam melakukan praktek kedokteran. Demikian, Dok, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan sukses buat Income 2021 yang ke-7. Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada Dr. Hari Wijaya atas sharing ilmu yang telah diberikan. Kita akan melanjutkan